Wendy dikenal sebagai trainer gym paling disiplin di sebuah pusat kebugaran modern di kota Medan. Di usianya yang sudah 35 tahun, tubuhnya masih tegap, energinya nyaris tak pernah habis, dan senyumnya selalu membuat para member merasa nyaman. Banyak orang kagum padanya, tetapi tak sedikit pula yang merasa takut karena metode latihannya terkenal keras. Di balik ketegasan itu, Wendy menyimpan sesuatu yang jarang diketahui orang. Ia bukan berasal dari keluarga berada. Dulu ia hanya anak kampung yang bekerja serabutan demi membantu ibunya. Karena hidup keras itulah, Wendy tumbuh menjadi perempuan mandiri yang tak suka dikasihani. Namun ada satu hal yang sering membuat orang memandangnya aneh. Wendy lebih nyaman memakai pakaian longgar, rambut pendek, dan jarang berdandan. Banyak member baru sering salah paham tentang dirinya. Sebagian bahkan diam-diam bergosip bahwa Wendy kaum tak biasa. Wendy sebenarnya sudah lelah mendengar itu. "Aku cuma ingin hidup normal," gumamnya suatu malam sambil membereskan alat olahraga. Hari itu, seorang member baru datang ke tempat gym tersebut. Namanya Rusty. Usia 30 tahun. Tubuhnya tinggi besar, tetapi perutnya mulai membuncit akibat terlalu sering duduk di kantor. "Mas daftar paket 3 bulan?" tanya resepsionis. "Iya, sekalian cari trainer yang galak," katanya di sini, jawab Rusty sambil tertawa. Tak lama kemudian, Wendy muncul dari ruang latihan. Rusty langsung terdiam beberapa detik. "Ini trainernya?" bisiknya pelan. Wendy mengulurkan tangan. "Saya Wendy. Mulai hari ini, saya yang pegang jadwal latihan kamu." Rusty buru-buru menjabat tangannya. "Rusty." Sejak hari pertama latihan, Rusty langsung kewalahan. Wendy benar-benar tidak memberi ampun. Push up, plank, squat, hingga lari treadmill membuat Rusty hampir menyerah. "Baru 10 menit sudah ngos-ngosan," sindir Wendy. Rusty mengeluh sambil memegang lutut. "Mbak, saya ini manusia kantor, bukan tentara. Kalau mau sehat ya harus usaha." Meski mulut Wendy terdengar dingin, Rusty diam-diam menikmati cara perempuan itu memotivasinya. Ada sesuatu yang berbeda dari Wendy. Ia tegas, tetapi perhatian. Saat Rusty hampir pingsan karena terlalu memaksakan diri, Wendy langsung memberinya air minum dan menghentikan latihan. "Jangan sok kuat," katanya singkat. Hari demi hari, Rusty mulai sering datang ke gym, bahkan di luar jadwal latihan. Awalnya hanya karena ingin cepat kurus, namun lama-lama ia sadar alasan terbesarnya adalah karena ingin bertemu Wendy. Sementara itu, ada Maya, resepsionis gym berusia 28 tahun yang sudah lama menyukai Rusty. Maya cantik, ramah, dan feminin. Ia merasa Wendy adalah saingan yang aneh. Suatu sore, Maya mendekati Rusty yang sedang istirahat. "Kamu rajin banget sekarang," katanya sambil tersenyum. Rusty tertawa kecil. "Trainernya galak soalnya." Maya melirik Wendy yang sedang membantu member lain mengangkat barbel. "Kamu hati-hati aja sama dia." "Hati-hati kenapa?" Maya mendekatkan wajahnya. "Orang-orang bilang Wendy itu kaum tak biasa." Rusty mengernyit. "Maksudnya?" "Ya, kamu ngertilah." Rusty langsung merasa tidak nyaman. "Jangan ngomong sembarangan." Maya terdiam sesaat. Tak menyangka Rusty membela Wendy. Malam itu,
Ucapan Maya terus terngiang di kepala Rusdi. Ia mulai memperhatikan Wendy lebih dalam. Cara berjalannya, cara berpakaian, bahkan nada suaranya. Namun semakin diperhatikan, Rusdi justru semakin kagum. Wendy bekerja paling keras dibanding semua trainer lain. Ia selalu pulang paling malam dan sering membantu member lanjut usia tanpa meminta bayaran tambahan. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Gym sudah hampir tutup ketika listrik mendadak mati. Beberapa member panik, tetapi Wendy tetap tenang. Ia menyalakan senter ponsel dan membantu semua orang keluar dengan aman. Saat semua sudah pergi, Rusdi melihat Wendy duduk sendirian di dekat jendela. "Kamu belum pulang?" tanya Wendy. Nunggu hujan reda. Mereka terdiam beberapa saat sambil mendengar suara hujan. Tiba-tiba Wendy berkata pelan, "Kamu percaya sama gosip orang?" Rusdi menoleh. "Tentang apa?" "Tentang aku." Rusdi tak langsung menjawab. Wendy tersenyum tipis, tetapi matanya terlihat sedih. "Aku udah biasa kok. Aku gak peduli omongan orang," jawab Rusdi akhirnya. Wendy memandangnya beberapa detik, seolah mencoba memastikan ucapan itu benar. "Aku cuma beda," katanya lirih. "Bukan berarti aku aneh." Rusdi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh dari perempuan itu. Di luar, hujan semakin deras, dan tanpa mereka sadari, pertemuan malam itu mulai mengubah hidup keduanya. Setelah malam hujan itu, hubungan Wendy dan Rusdi mulai berubah. Mereka memang belum bisa disebut dekat, tetapi ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Rusdi kini datang ke gym, bukan sekadar latihan. Ia sering membawa kopi untuk Wendy, meski perempuan itu selalu pura-pura cuek. "Jangan biasain," kata Wendy saat menerima kopi dingin favoritnya. "Kalau nggak diminum nanti mubazir." "Maksa ya?" Rusdi tertawa sedikit. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Wendy mulai merasa ada seseorang yang memperhatikannya dengan tulus. Namun di sisi lain, Maya semakin tidak suka melihat kedekatan mereka. Suatu siang, saat Wendy sedang melatih member lain, Maya mendekati beberapa perempuan yang sedang duduk di area tunggu. "Kalian tahu nggak? Rusdi sekarang deket sama Wendy." "Serius?" salah satu member terkejut. Maya mengangguk pelan sambil berbisik, "Aku sih heran aja. Soalnya Wendy itu kan beda." Bisik-bisik mulai menyebar lagi di gym. Wendy sebenarnya mendengar semuanya, tetapi ia memilih diam seperti biasanya. Hanya saja kali ini berbeda, karena ada Rusdi di tengah semua itu. Sore harinya, Rusdi mendengar dua orang pria sedang bercanda soal Wendy. "Jangan-jangan Rusdi nanti ikut berubah juga," kata salah satunya sambil tertawa. Rusdi langsung menghampiri mereka, mulut dijaga. Kedua pria itu terdiam. "Santai aja kali, cuma bercanda." Bercanda nggak harus ngehina orang. Sejak kejadian itu, suasana gym menjadi canggung. Maya makin kesal karena merasa Rusdi terlalu membela Wendy. Malamnya, Wendy sedang membereskan dumbbell ketika Rusdi datang menghampiri. "Kamu marah?" tanya Wendy. "Harusnya aku yang nanya." Wendy tersenyum kecil. "Aku udah biasa digituin. Itu bukan hal yang harus dibiasakan."
Jawaban Rusdi membuat Wendy terdiam. Sudah lama sekali tak ada orang yang membelanya seperti itu. "Ayo makan," kata Rusdi tiba-tiba. "Hah?" Wendy terlihat bingung. "Aku lapar," kata Rusdi. "Aku nggak nanya," canda Wendy. "Tapi aku ngajak." Rusdi tersenyum. Wendy akhirnya ikut. Meski awalnya menolak berkali-kali, mereka makan di warung sederhana dekat jalan besar. Tidak mewah, hanya tenda kaki lima dengan lampu kuning redup dan suara kendaraan lalu lalang. Namun anehnya, Wendy merasa nyaman. Ia bahkan tertawa saat Rusdi salah mengambil sambal super pedas dan langsung batuk-batuk. "Trainer galak, kok ketawanya puas banget?" gerutu Rusdi. "Makanya jangan sok kuat." Setelah suasana sedikit tenang, Rusdi memberanikan diri bertanya, "Boleh aku jujur?" Wendy mengangguk pelan. "Aku penasaran sama kamu." Wendy menatap meja beberapa detik. "Semua orang juga penasaran, tapi aku gak mau dengar dari orang lain." Kalimat itu membuat Wendy menarik napas panjang. "Aku tumbuh beda dari perempuan lain," katanya perlahan. "Dari kecil, aku lebih suka bantu bapak kerja daripada main boneka. Aku gak suka dandan, aku nyaman jadi diri sendiri." Rusdi mendengarkan tanpa memotong. "Orang mulai nganggap aku aneh. Katanya aku terlalu keras, terlalu cuek, terlalu seperti laki-laki. Kamu tetap perempuan." Wendy tersenyum tipis. "Nggak semua orang mikir begitu." Ia lalu menceritakan masa lalunya. Dulu, Wendy pernah bertunangan. Namun, keluarga mantannya membatalkan pernikahan karena malu dengan penampilan Wendy yang dianggap tidak feminim. Mereka bilang, "Aku bikin malu keluarga," ucap Wendy lirih. Rusdi mengepalkan tangan kesal. "Itu keterlaluan. Sejak saat itu, aku capek jelasin diri sendiri. Orang cuma lihat luar." Suasana mendadak hening. Angin malam bertiup pelan, menerbangkan beberapa helai rambut pendek Wendy. Entah kenapa, Rusdi merasa sedih melihat perempuan setegar itu ternyata menyimpan luka sangat dalam. "Kamu tahu," kata Rusdi pelan, "aku justru nyaman sama kamu." Wendy menatapnya bingung. "Kamu gak palsu?" Jantung Wendy berdegup sedikit lebih cepat. Sudah lama ia tidak mendengar ucapan setulus itu. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Maya membuat masalah besar. Ia tanpa sengaja atau mungkin sengaja membiarkan obrolan tentang Wendy terdengar oleh banyak member. "Kalau aku sih gak nyaman punya trainer kayak dia," katanya cukup keras. Wendy yang baru keluar dari ruang ganti langsung berhenti melangkah. Semua mata tertuju padanya. Maya tampak pura-pura kaget. "Aduh, aku gak ngomongin kamu kok." Suasana menjadi sunyi. Wendy menunduk sebentar, lalu berjalan melewati semua orang tanpa berkata apa-apa. Rusdi langsung mengejar Wendy sampai ke parkiran belakang. "Wendy," perempuan itu berhenti, tetapi tidak menoleh. "Aku gak apa-apa," katanya dengan suara bergetar. Itu jelas keterlaluan. Wendy akhirnya membalikkan badan. Matanya mulai berkokok-kokokah. "Aku capek, Rusdi." Untuk pertama kalinya, Wendy menangis di depan seseorang. "Aku capek, selalu dianggap aneh."
Rusdi mendekat perlahan. Kamu gak aneh. Air mata Wendy jatuh semakin deras. Aku cuma pengen diterima kayak orang lain. Rusdi tanpa sadar menggenggam tangan Wendy. Kalau semua orang ninggalin kamu, aku enggak. Wendy menatap Rusdi lekat-lekat. Di matanya, ada ketulusan yang selama ini tak pernah ia temukan. Dan di malam sunyi parkiran gym itu, hati Wendy mulai membuka pintu yang sudah lama ia tutup rapat. Setelah kejadian di parkiran gym malam itu, hubungan Wendy dan Rusdi semakin dekat. Meski belum ada kata cinta yang terucap, semua orang mulai bisa melihat perubahan di antara mereka. Rusdi yang biasanya santai, kini menjadi lebih perhatian. Ia sering membantu Wendy membereskan alat gym, menunggu perempuan itu pulang. Bahkan diam-diam membawakan makanan saat Wendy lupa makan karena terlalu sibuk melatih member. Sementara Wendy mulai berubah sedikit demi sedikit. Senyumnya kini lebih sering terlihat. Tatapannya tidak lagi sedingin dulu. Namun semakin dekat mereka, semakin besar pula omongan orang-orang. Beberapa member mulai berhenti latihan dengan Wendy. Ada yang terang-terangan meminta pindah trainer. Ada pula yang sengaja berbisik-bisik saat Wendy lewat. Maya diam-diam merasa puas melihat keadaan itu. Suatu pagi, pemilik gym memanggil Wendy ke ruangannya. "Duduk dulu, Wen," kata Pak Harun dengan wajah serius. Wendy langsung merasa tidak enak. Ada beberapa member yang komplain. Wendy tersenyum pahit. "Tentang saya lagi?" Pak Harun menghela napas. "Saya sebenarnya nggak peduli soal gosip, tapi ini mulai pengaruh ke bisnis." Wendy menunduk diam. "Kamu trainer terbaik di sini, tapi coba lebih menyesuaikan diri." "Menyesuaikan seperti apa?" Pak Harun tampak ragu menjawab. "Ya, lebih feminim mungkin." Kalimat itu terasa seperti pisau bagi Wendy. Ia mengangguk pelan, lalu keluar ruangan tanpa banyak bicara. Di luar, Rusdi sudah menunggu. "Kenapa?" Wendy menggeleng. "Nggak apa-apa." Namun Rusdi tahu perempuan itu sedang menyembunyikan sesuatu. Sore harinya, Wendy melatih seorang member baru. Namun, pikirannya kacau. Saat member itu salah posisi mengangkat beban, Wendy terlambat menyadari hingga pria itu hampir cedera. Untung Rusdi cepat membantu. "Kamu gak fokus," katanya setelah member itu pergi. Wendy terdiam. Rusdi memegang pundaknya pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan akhirnya Wendy menceritakan semuanya. Tentang komplain para member, tentang permintaan untuk berubah, tentang rasa lelah karena terus dianggap salah hanya karena menjadi dirinya sendiri. "Aku capek, Rusdi," ucap Wendy lirih. "Kadang aku mikir mungkin memang aku yang aneh." Rusdi langsung menggeleng keras. "Jangan ngomong begitu. Tapi semua orang lihat aku kayak masalah. Bukan kamu masalahnya." Cara pikir mereka yang sempit. Wendy menatap Rusdi lama. "Kenapa kamu selalu bela aku?" Rusdi tersenyum kecil. "Karena aku tahu rasanya dianggap gak cukup baik." Ternyata Rusdi juga punya luka masa lalu. Dulu ia pernah bertunangan dengan seorang perempuan dari keluarga kaya. Namun hubungan mereka kandas karena Rusdi dianggap tidak punya masa depan cerah. "Sejak itu aku sadar," katanya pelan. "Orang gampang menilai dari luar." Mata Wendy
mulai berkaca-kaca lagi. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan Rusdi. Dan untuk pertama kalinya, Rusdi membalas genggaman itu erat. Namun, kebersamaan mereka kembali terusik oleh Maya. Suatu malam, Maya sengaja memotret Wendy dan Rusdi yang sedang makan bersama setelah gym tutup. Foto itu kemudian ia unggah ke media sosial dengan caption menyindir, "Cinta memang gak kenal batas." Dalam hitungan jam, unggahan itu ramai dibicarakan. Beberapa komentar bahkan sangat kasar terhadap Wendy. Rusdi marah besar saat melihatnya. Ia langsung menemui Maya keesokan harinya. "Kamu keterlaluan." Maya pura-pura tidak bersalah. "Aku cuma posting foto." "Kamu sengaja." Maya menatap Rusdi tajam. "Aku cuma gak mau kamu dibohongi." "Dibohongi apa? Kamu gak malu dekat sama dia?" Rusdi langsung membalas tanpa ragu. "Aku lebih malu lihat orang yang suka menjatuhkan perempuan lain." Maya terpukul mendengar itu. Selama ini, ia berharap Rusdi akan memilihnya. Namun kini ia sadar, hati pria itu benar-benar untuk Wendy. Sementara itu, Wendy memutuskan tidak masuk kerja selama 2 hari karena mentalnya benar-benar jatuh. Ia mengurung diri di rumah kecil kontrakannya. Ponselnya terus berbunyi oleh pesan-pesan member dan kenalan yang bertanya soal unggahan Maya. Wendy merasa dunianya kembali runtuh. Malam itu, terdengar ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, ternyata Rusdi datang membawa kantong makanan hangat. "Kamu belum makan kan?" Wendy tidak menjawab. Rusdi masuk perlahan dan melihat rumah sederhana itu. Tidak banyak barang di sana, hanya sofa kecil, meja kayu, dan beberapa alat olahraga. "Aku malu," bisik Wendy tiba-tiba. Rusdi menatapnya bingung. Malu sama diri sendiri. Rusdi mendekat. "Dengar aku baik-baik," katanya pelan, namun tegas. "Kamu gak perlu berubah buat diterima." Air mata Wendy mulai jatuh lagi. "Aku takut." "Takut apa?" "Takut suatu hari kamu juga pergi." Rusdi terdiam beberapa detik. Lalu dengan lembut ia mengusap air mata. "Wendy, aku gak janji hidup bakal mudah," katanya pelan. "Tapi aku janji gak akan ninggalin kamu cuma karena omongan orang." Jantung Wendy berdegup sangat cepat. Dan di rumah kecil yang sunyi itu, Wendy akhirnya sadar satu hal. Ia telah jatuh cinta pada Rusdi. Setelah 2 hari mengurung diri, Wendy akhirnya kembali bekerja di gym. Meski wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, ia berusaha tetap kuat. Namun suasana gym berubah drastis. Beberapa member memandangnya sinis. Ada pula yang sengaja berhenti bicara. Saat Wendy lewat, bisik-bisik kembali terdengar di sudut ruangan. Wendy mencoba mengabaikannya, tetapi hatinya perlahan lelah. Saat sedang membereskan alat latihan, Pak Harun kembali memanggilnya. Kali ini wajah pria paruh baya itu terlihat jauh lebih serius. "Wen, saya langsung aja ya." Wendy duduk perlahan. Beberapa sponsor gym keberatan dengan situasi yang lagi ramai sekarang. Wendy menunduk diam. "Saya benar-benar menghargai kerja keras kamu selama ini. Tapi mungkin lebih baik kamu cuti dulu sampai keadaan reda." Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Jadi saya diistirahatkan. Pak Harun tampak bersalah. "Ini demi kebaikan semuanya."
Wendy tersenyum pahit sambil mengangguk pelan. Padahal ia tahu artinya jelas. Ia sedang disingkirkan. Saat keluar dari ruangan, Wendy berusaha tetap tenang. Namun, langkahnya terasa berat. Semua pengorbanannya selama bertahan-tahan seakan tidak berarti hanya karena orang-orang tak bisa menerima dirinya apa adanya. Rusdi yang menunggu di luar langsung berdiri. Ada apa? Wendy mencoba tersenyum. Aku cuti. Cuti. Pak Harun takut Jim kehilangan member. Wajah Rusdi langsung berubah marah. Aku mau ngomong sama dia. Jangan. Tapi ini gak adil. Wendy menggeleng pelan. Aku capek ribut terus. Untuk pertama kalinya, Rusdi melihat Wendy benar-benar kehilangan semangat. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sulit bagi Wendy. Ia lebih banyak diam di rumah. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri lagi. Mungkin benar aku terlalu berbeda. Mungkin aku memang gak pantas dicintai. Namun Rusdi tidak pernah meninggalkannya. Pria itu hampir setiap hari datang membawa makanan atau sekadar menemani Wendy mengobrol di teras rumah kontrakannya. Suatu malam, mereka duduk bersama sambil memandang hujan gerimis. Aku punya ide, kata Rusdi tiba-tiba. Wendy melirik malas. Apa? Kita buka gym sendiri. Wendy langsung tertawa kecil untuk pertama kali setelah lama murung. Pakai uang dari mana? Aku punya tabungan sedikit. Itu nggak cukup. Kalau berdua mungkin cukup. Wendy memandang Rusdi lama. Kamu serius? Sangat serius. Rusdi lalu mengeluarkan sebuah buku kecil berisi rencana sederhana. Ternyata sejak beberapa hari lalu, ia diam-diam mencari tempat ruko kecil dan menghitung biaya alat olahraga bekas. Wendy terharu melihat kesungguhan pria itu. Kamu yakin mau repot-repot demi aku? Rusdi tersenyum hangat. Bukan demi kamu aja. Lalu, demi masa depan kita. Kalimat itu membuat Wendy membeku beberapa detik. Jantungnya kembali berdegup cepat. Seperti pertama kali ia sadar jatuh cinta. Air mata perlahan menggenang di matanya. Namun kali ini bukan karena sedih. Sebulan kemudian, dengan modal seadanya, mereka berhasil membuka gym kecil di pinggir kota. Tempatnya sederhana, alatnya tidak lengkap, bahkan cat dindingnya masih banyak yang mengelupas. Tetapi Wendy merasa lebih bahagia dibanding saat bekerja di gym besar dulu. Karena untuk pertama kalinya, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Rusdi membantu mengurus administrasi dan promosi, sementara Wendy melatih para member dengan penuh semangat. Awalnya, pelanggan mereka sedikit, namun lama-lama banyak orang datang karena merasa nyaman dengan suasana gym yang hangat dan tidak menghakimi. Wendy bahkan mulai melatih ibu-ibu dan remaja yang dulu minder datang ke pusat kebugaran besar. Kak Wendy, baik banget ternyata, kata salah satu member perempuan. Latihannya emang capek, tapi seru, sahut yang lain. Mendengar itu, Wendy hampir menangis. Selama ini ia hanya ingin diterima. Dan kini akhirnya, ada tempat di mana ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Sementara Maya mulai merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Suatu sore ia datang ke gym kecil milik Wendy dan Rusdi.
Suasana mendadak canggung. Aku cuma mau minta maaf, ucap Maya pelan. Wendy menatapnya tenang. Aku iri sama kamu waktu itu, lanjut Maya. Karena Rusdi selalu lihat kamu. Rusdi hanya diam. Aku terlalu sibuk menilai luar seseorang, sampai lupa kalau hati orang gak bisa dilihat dari penampilan. Wendy tersenyum kecil. Aku juga pernah benci diriku sendiri. Maya akhirnya menangis dan meminta maaf sungguh-sungguh. Dan untuk pertama kalinya, Wendy memilih memaafkan masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, gym kecil mereka berkembang jauh lebih baik dari dugaan. Bahkan banyak member lama Wendy pindah ke tempat baru itu. Di malam perayaan ulang tahun gym mereka yang pertama, Rusdi mengajak Wendy naik ke rooftop ruko sederhana itu. Lampu kota terlihat indah dari kejauhan. Ada yang mau aku bilang? Kata Rusdi gugup. Wendy tersenyum jahil. Tumben gugup. Rusdi mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari sakunya. Wendy langsung membeku. Aku gak peduli kata orang tentang kamu, ucap Rusdi dengan mata berkaca-kaca. Karena yang aku lihat cuma hati kamu. Air mata Wendy langsung jatuh. Kamu mau hidup sama aku? Wendy menangis sambil tertawa. Kecil. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam ketakutan dan penolakan. Ia selalu merasa dirinya terlalu berbeda untuk dicintai. Namun malam itu, di bawah langit kota yang tenang, Wendy akhirnya mengerti satu hal. Cinta sejati bukan tentang menjadi sama seperti orang lain. Cinta sejati adalah ketika seseorang menerima seluruh kekuranganmu tanpa meminta kamu berubah menjadi orang lain. Wendy mengangguk pelan sambil tersenyum bahagia. Iya, aku mau. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wendy merasa benar-benar diterima.